walaupun ada orang yang pengen jatuhin saya, benci dengan saya, pengen ini saya benar-benar tidak punya dendam kalau saya sekarang. Itu kualitas. Itu kualitas, Dok. Justru orang yang tidak berkualitas, kalau bahasa saya itu, orang yang balas keburukan dengan keburukan. Untuk apa kita balas orang gibah, guncing, kita guncing juga. Orang fitnah, kita fitnah juga. Dia pukul, kita juga pukul. Berarti kita sama dong dengan dia kualitasnya. Kalau kualitas dia itu 0 atau 1, dari 1 sampai 10, kita juga jadi rendah seperti dia. Tapi kalau kita justru menunjukkan terus aja kualitas kita tanpa terpengaruh dengan itu, yang bagus. Oke. Tapi menurut saya Pak Ustadz, kalau misalnya orang dendam, orang itu sampai ngebenci terus menerus Pak Ustadz, kayaknya menurut Pak Ustadz bagaimana ya? Menurut saya, kalau misalnya orang kasih kebencian terus menerus, kasih dendam terus menerus, kayaknya ada masalah dalam diri dia kayaknya Pak Ustadz. Betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang orang memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, gitu kan. Ada seorang sahabat bilang begini, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pegawai saya, kebetulan beliau punya kebun kurma, buat kesalahan. Bagaimana?" Kata Nabi SAW, "Maafkan." Lalu orang itu mengatakan, "Kalau dia buat salah lagi," kata Nabi SAW, "Maafkan. Maafkan kesalahan mereka walaupun sampai 70 kali." Di sini maksudnya adalah kita bicara masalah lingkup. Ya, itu lingkup kesalahan teknis, Dok. Teknis maksudnya apa? Mungkin kita lagi tugaskan di satu kegiatan tapi dia belum menguasainya. Mungkin dari 1 sampai 10 angkanya dia baru sampai level 3. Kita terus upgrade dia dengan cara kita ikutin dia pelatihan, kita berikan masukan sampai dia sampai ke level yang kita harapkan. Itu jauh lebih baik, kaderisasi lah gitu ya. Itu jauh lebih tepat gitu dibandingkan kita langsung keluarkan langsung ini langsung itu. Nah, tapi kalau dia kesalahannya memang fatal, misalnya manipulasi data, memprovokasi pegawai yang lain, itu boleh kita berhentikan. Tidak masuk dalam makna hadis tadi gitu. Lebih kepada orang yang memang secara teknis. Contoh orang berumah tangga. Kalau saya selalu bilang begitu sama suami istri dalam pengajian-pengajian kami, kalau pasangan kita masih masalah dalam teknis, misalnya angka 1 sampai 10 itu kebersihan kita di 8, istri kita masih baru di angka 6. Harusnya kan dia harus upgrade dirinya ke angka 8 gitu ya. Tapi mungkin dia butuh waktu, kita bantu dia. Karena teknis. Tapi dia belum bisa mahir masak, kita ikutin dia pelatihan masak. Makanya itulah, yang penting orangnya mau gitu ya. Tapi kalau sudah sampai perselingkuhan, main dukun, ya kan, provokasi antara kita sama orang tua yang kita tidak berbakti lagi dan segala macam, tidak mau jalankan tugas dan kewajibannya, tidak mau memenuhi kebutuhan biologi suami, ini udah selesai urusannya. Ini kan sudah masalah yang fatal, tidak mungkin kita berlarut-larut dengan masalah yang seperti itu. Nah ini kita bedain mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Oke.